Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Amelia, NPM F1 F023022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subbab yang ke-11 yaitu limit dan kekontinuitas. Nah, limit dan kekontinuitas. Nah, pada bab kali ini kita akan memeriksa apakah suatu fungsi dua peubah itu mempunyai limit di titik tertentu dan menentukan limitnya tuh bila limitnya tuh ada. Nah, yang kedua itu memeriksa kekontinuitas atau memeriksa kekontinuan di dua peubah pada titik tertentu. Nah, apabila diberikan suatu fungsi dua peubah, sebutlah Z, misalnya fx, y. Itu dua peubah, x dan y. Bila x, y ini mendekati x0, y0 atau mendekati AB, apa yang terjadi dengan fx, y ini? Nah, menurut definisi ini, lim XY menuju AB dengan fxy sama dengan L itu berarti bahwa epsilonnya tuh lebih besar dari 0 dan terhadap delta lebih besar dari 0. Bahwa fxy min L itu lebih kecil dari epsilon, sedemikian sehingga 0 tuh lebih kecil dari panjang atau jarak dari xy dengan AB dan jarak ini lebih kecil dari delta. Nah, limit f di x 0 y 0 itu sama dengan L limit f x y limit f x y ini sama dengan L apabila untuk setiap x y ini yang berada dalam radius delta lebih besar dari 0 kecuali mungkin x0 y0-nya sendiri, nilai x y ini berada pada radius apa ini namanya epsilon dari L. Nah, atau fxy min L lebih kecil dari epsilon. Nah, sama aja. Dalam hal ini, nilai fxy harus menuju L. Nilai ini harus menuju L. Sama aja seperti ini. Atau jarak ini nih, jarak xy menuju AB ini. Nah, jarak xy menuju AB itu sama AB ini didefinisikan atau samakan dengan L. Misalkan L-nya itu. Bagaimana hal ini dapat jika misalkan ini sebuah limit misalkan ini limit dan ini x ini y. Nah, ini satu ini satu ini satu ini satu. Nah, kalau satu berubah dia itu kan x sama y, jadi x sama y itu adalah limit kiri, ini limit kiri dan limit kanan dan limit kiri. Nah, kalau dua peubah itu misalnya kan ini limitnya menuju L, misal ini L-nya. Nah, dia itu tidak sekedar dari kanan dari kiri, tapi juga dari atas di bawah, bisa aja bentuknya dari sini set ke sini. Dia itu dari atas ini ke sini, bisa aja bentuknya seperti itu. Tidak semesta-merta atau tidak hanya dari kanan dan kiri limitnya tuh. Nah, langsung aja kita masuk ke teorema. Teorema A. Jika fxy itu adalah prima, maka limit xy menuju AB dari fxy sama dengan fab. Dan jika fxy sama dengan vxy dibagi qxy, di mana p dan q ini adalah polinomial, maka limit dari xy menuju AB dari fxy sama dengan pab dibagi qab. Nah, qab ini tidak boleh sama dengan 0. Jika limit xy ini xy menuju AB ini vxy ini sama dengan L tidak sama dengan 0 dan limit qxy itu sama dengan 0. Ada perbedaannya. Nah, untuk teorema B, jika A adalah fungsi G dari dua variabel kontinu pada A dan pada AB dan sebuah fungsi f dari satu variabel kontinu pada GAB, maka komposisi dari fungsi FOG didefinisikan sebagai FOG XY itu adalah FG XY kontinu pada AB. Masuk ke contoh, langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, misalkan evaluasi the following limit if they exist. Tentukan limit dari soal ini. Misal limit xy menuju 1, 2 dari x2
kuadrat Y ditambah 3Y. Maka dari fungsi ini langsung aja kita masuki X-nya itu 1 dan Y-nya itu 2. Langsung aja. X kuadrat itu 1 kuadrat, dikali Y-nya itu 2, dikali 2 ditambah 3, dikali Y-nya itu 2, maka 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 8. Sesuai dengan teorema A tadi, yang ini. Jika limit XY menuju AB, maka fxy sama dengan fab. Langsung aja disubstitusikan. Maka limit xy menuju 1, xy menuju 1, 2, dari x kuadrat y tambah 3y itu adalah 8. Nah, untuk yang B, apakah limitnya ada? Untuk limit xy menuju 0 dan 0, kalau kita substitusikan 0 kuadrat ditambah y itu jadi 0 per 1, 1 per 0. Nah, dari fungsi ini tidak boleh angka 1 dibagi 0 itu tidak boleh. Berdasarkan teorema A, bisa dilihat berdasarkan teorema A, jika tidak sama dengan 0, maka tidak ada limitnya. Maka pada soal contoh yang ke B ini, tidak ada limitnya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh yang ketiga untuk kekontinuan. Nah, untuk yang kekontinuan ini, kita bisa fungsi fxy dikatakan kontinu di AB apabila limit xy menuju AB, fxy sama dengan fab, sama aja seperti teorema A tadi. Yang ini. Nah, jika fxy itu menuju AB, fxy menuju AB, maka fxy sama dengan fab. Sama seperti ini tadi. Nah, kita untuk mengetahui apakah ini sama dengan 0 atau tidak, untuk xy kuadrat dikurang y kuadrat, hitung fxy 0 dan 0. Nah, ketika x-nya 0, y-nya 0, maka xy-nya ini ketika dia sama dengan 0 dan y-nya sama dengan ini hasil dari fxy 0 dari 0. Nah, ini ketika diturunkan terhadap x, maka ini hasilnya kalau dilihat-lihat hasilnya xy ini bisa dimanipulasi. Xy ini adalah min 1, dan ketika fyx ini 0 dan 0, maka turunan terhadap y-nya itu 1. Nah, makanya karena limitnya ada min 1 dan 1, berarti limitnya itu tidak ada. Atau syaratnya cukup kalau bisa dibuktikan bahwa limitnya itu tidak diketahui. Mungkin segitu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.